Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Hermanto, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Paralel Terdistribusi, kelas TIDO 3F. Kami dari kelompok 5 di sini akan melakukan presentasi mengenai materi multimedia cloud computing, sesi ke-14. Kami dari kelompok 5 terdiri dari beberapa orang. Yang pertama, Muhammad Ambia Fatah, NIM 202300402899. Lalu ada rekan saya Agung Fadil Januar, NIM 202300408081. Lalu ada Adam Baldan Insanul Haq, NIM 202300400259. Lalu ada Randy Riswandi dengan NIM 202300400270. Dan yang terakhir ada Astil Hidayat, NIM 202200400291. Selanjutnya akan dipaparkan materi tentang definisi dari multimedia cloud computing yang akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Agung. Kepada Saudara Agung dipersilakan. Langsung aja, definisi multimedia cloud computing adalah integrasi teknologi dengan layanan multimedia yang menyarankan solusi yang mencakup penyampaian, pemrosesan, dan pengiriman konten multimedia. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis konten multimedia kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu penyimpanan lokal. Next. Utama, skalabilitas. Teknologi ini memungkinkan penyesuaian kapasitas penyimpanan dan pemrosesan secara dinamis sesuai permintaan. Efisiensi biaya. Model pembayaran sesuai pengguna membantu mengontrol penyaluran secara efektif. Akses di mana saja. Layanan dapat diakses dari berbagai perangkat selama terhubung dan internet. Next. Kelebihan multimedia yang meningkat seiring kemajuan teknologi, permintaan layanan multimedia sering streaming video, audio, konten video, dan semakin pesat. Contohnya yaitu platform seperti Netflix dan YouTube. Penggunaan sumber daya yang efisien layanan ini membantu organisasi mengurangi inversi dalam infrastruktur fisik seperti server dan penyimpanan cloud. Akses global, konten multimedia yang disimpan di awan dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja selama terhubung dengan internet. Next. Eh, Mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan sama Bang Asril. Oke, yang terdiri komponen cloud computing adalah antara lain yang pertama ada infrastruktur, meliputi pusat data, server, dan jaringan yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data multimedia secara efisien. Yang kedua ada multimedia, meliputi layanan streaming, penyimpanan, dan transcoding untuk mengoptimalkan format file multimedia. Dan yang ketiga adalah pengguna individu atau organisasi yang menggunakan aplikasi multimedia seperti streaming video atau alat kolaborasi yang daring. Selanjutnya. Dan layanannya terdiri dari yang pertama adalah infrastruktur as a service, yaitu memberikan sumber daya komputasi seperti server virtual untuk mendukung aplikasi multimedia. Dan yang kedua adalah platform as a service, menyediakan lingkungan pengembangan untuk membangun aplikasi multimedia. Dan yang ketiga adalah software as a service, yang yaitu menyediakan layanan setiap
siap pakai seperti alat pengeditan, video daring, atau platform streaming. Selanjutnya, mekanismenya adalah yang pertama penyimpanan multimedia. Konten multimedia disimpan dalam sistem penyimpanan berbasis awan yang terdistribusi. Yang kedua adalah pemrosesannya. Proses seperti encoding, decoding, dan kompresi ditangani oleh server awan untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga adalah pengiriman. Konten yang telah diproses dikirim melalui internet dengan latensi minimal untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar. Dan yang keempat adalah umpan balik. Integrasi AI atau ML memungkinkan sistem menyesuaikan pengalaman berdasarkan preferensi pengguna. Dan manfaatnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saudara Randy, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya, saudara Asli dan moderator. Izin. Kemudian ada manfaat dari multimedia cloud computing. Di antaranya, satu, ada efisiensi biaya. Organisasi hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan, mengurangi biaya infrastruktur. Kedua, ada skalabilitas. Sistem dapat dengan mudah menyesuaikan skala untuk menangani lonjakan permintaan seperti saat peluncuran konten baru. Ketiga, ada fleksibilitas. Pengguna dapat mengakses konten dari berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, atau laptop. Keempat, ada kinerja tinggi. Komputasi awan memastikan pemrosesan multimedia yang cepat dan pengiriman berkualitas tinggi. Selanjutnya, ada tren masa depan. Di antaranya, satu, integrasi AI dan machine learning, meningkatkan personalisasi dan analitik seperti memberikan rekomendasi konten yang relevan. Kemudian ada jaringan 5G, mempercepat pengiriman data, multimedia, dan mengurangi latensi. Ketiga, ada komputasi awan hijau, berfokus pada pengurangan jejak karbon dengan menggunakan sumber energi terbarukan. Keempat, ada edge computing, mengurangi latensi dengan memindahkan pemrosesan data lebih dekat ke pengguna. Selanjutnya, ada studi kasus. Banyak perusahaan besar di industri multimedia telah berhasil mengimplementasikan komputasi awan. Contohnya studio Pixar film. Penggunaan komputasi awan untuk rendering animasi yang memungkinkan mereka menyelesaikan proyek dengan lebih cepat dan efisien. Industri musik juga telah mengalami transformasi yang menggunakan komputasi awan untuk menyimpan dan mengalirkan jutaan lagu ke pengguna di seluruh dunia. Contohnya Spotify. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Randy, Mbak Angsel, dan juga Agung yang sudah memaparkan beberapa poin-poin sebelumnya. Dan yang terakhir di sini kita ada pada slide kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi 14 tentang multimedia cloud computing adalah multimedia cloud computing telah merevolusi cara kita menyimpan, memproses, dan mengirimkan konten multimedia. Dengan potensi yang besar di masa depan, teknologi ini akan terus memainkan peran penting di berbagai industri. Oleh karena itu, mengadopsi mengadopsi solusi komputasi awan multimedia atau cloud multimedia adalah langkah strategis untuk menghadapi kebutuhan digital yang semakin berkembang. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak salah kata dan juga salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.